Donasi Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Mutakin. Mari tunaikan amal terbaik Anda untuk mensejahterakan anak yatim dan para fakir miskin. Pemikiran progresif Nyai Ahmad Dahlan tak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam Modern Muhammadiyah, yang menjadi teman diskusinya sehari-hari. Beliau hidup di zaman yang betul-betul masih tradisional, tetapi pikirannya maju, sebagaimana pikiran-pikiran Kiai Dahlan sebagai suami. Dan saya meyakini, ini keyakinan saya, bahwa ada dialog-dialog yang luar biasa di dalam kehidupan di rumah untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, karena waktu itu Aisyah Muhammadiyah hadir sebelum Indonesia merdeka. Berbagai gagasan dan upaya Nyai Walidah dan Kiai Ahmad Dahlan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Tak hanya berbentuk kecaman yang datang dari banyak pihak, namun terkadang juga dalam bentuk tekanan massa. Anggar Kiai Ahmad Dahlan di Kauman misalnya pernah dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Swarga nunut, neraka katut. Nah, itu adalah filsafat Jawa yang ingin dihindarikan oleh seorang Nyai Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana perempuan itu bisa naik surga karena ya memang kontribusi dia, bukan karena dia ditarik suaminya. Atau kalau kemudian dia masuk neraka ya karena kesalahan dia. Itu jadi belum tentu seorang suami masuk neraka, istrinya juga ke neraka, nggak, belum tentu. Nah, tapi konsep Jawa itu tertanam, dan itu yang kemudian digebrak oleh Nyai dan Kiai melalui Muhammadiyah dan Aisyahnya, terutama oleh Nyai ketika dia itu bergerak untuk pemberdayaan dan pencerdasan perempuan. Perjuangan Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk memajukan harkat dan martabat perempuan pada tahun 1920-an telah mendapat apresiasi luas, tak hanya dari lingkungan keluarga Muhammadiyah, tapi juga dari sejumlah kalangan di luar organisasi keagamaan itu. Karena ketokohannya, pada tahun 1926 misalnya, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Nyai Walidah menjadi perempuan pertama di Indonesia yang memimpin acara konferensi dengan banyak peserta seperti ini. Kongres Muhammadiyah di Surabaya ini mendapat liputan luas dari sejumlah media, seperti Pewarta Surabaya dan Sintitpo. Karena kepemimpinan Walidah, dalam kongres ini banyak perempuan tergerak bergabung ke dalam Aisyah, dan banyak cabang Aisyah dibuka di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1927 itu ya. Itu jadi peristiwa yang mungkin membuka mata umat Islam pada waktu itu. Karena apa? Dari Jogja telah muncul gerakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak kaum perempuan supaya bisa berpartisipasi di ruang publik sama seperti kaum pria. Seorang perempuan yang sudah berumur itu ya, Nyai Dahlan, mengenakan jilbab putih gitu ya. Dia itu memimpin rapat dalam sebuah kongres itu ya, kongres. Nah, ini luar biasa, sampai-sampai ada media dari kolonial maupun dari Cina. Yang Sinpo itu yang paling terkenal itu Sinpo, karena menurunkan beberapa edisi untuk pemberitaan Aisyah. Meski aktif berorganisasi dan kerap berdakwah ke banyak daerah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan dikenal tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Sebagai orang tua, Nyai Walidah tak hanya kerap memberi nasihat, namun juga mampu menjadi teladan yang baik pada anak-anaknya. Kalau kamu main biola, kamu itu selalu lupa waktu. Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya.
Setelah Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, semangat Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk berdakwah dan berjuang memberdayakan perempuan tak pernah surut. Tak hanya lewat aktivitasnya di Aisyah, tapi juga lewat jalan sinergi dengan banyak organisasi perempuan lain. Pada tahun 1928 misalnya, Aisyah turut terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres perempuan ini dalam lintasan sejarah tercatat menjadi awal kemunculan Gerakan Nasional Perempuan Indonesia. Peristiwa yang monumental yang Aisyah ini masih dengan pikiran-pikiran Nyai Dahlan yang ingin memajukan perempuan, yang pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka ada Kongres Perempuan pertama di Jogja pada bulan Desember tahun 1928. Alhamdulillah Aisyah dengan murid-murid Kiai Dahlan itu bisa hadir dan menjadi inisiator juga di dalam kongres itu. Ada namanya Ibu Munjiah dan Ibu Hayinah. Nah, ada pidatonya itu luar biasa, persatuan Indonesia. Meski dikenal sebagai inisiator pendirian Aisyah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan baru menjadi ketua Aisyah pada tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Kala itu, Aisyah telah memiliki cabang hingga keluar Pulau Jawa. Itu Nyai mau menjadi ketua Aisyah karena dia merasa pada tahun 23 ya 22-23 itu Aisyah sudah berkembang seluruh Indonesia dan mewajibkan untuk pemberantasan buta huruf. Dulu namanya pemberantasan buta huruf. Dan Nyai paling sregep ikut yang di situ. Gurunya salah satunya itu ada Citro Subono itu yang mengajar bahasa Indonesia, mengajar ini, sehingga setelah Nyai merasa aku sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa begini, dia bersedia menjadi ketua pimpinan Husbetul dulu ya, pimpinan pusat Aisyah yang sekarang ini. Nah, ketika wilayah Nusantara dikuasai Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, keberadaan Aisyah di Jawa dan Madura sempat dilarang oleh rezim militer Jepang. Pada masa ini, meski usianya sudah cukup renta, Nyai Ahmad Dahlan masih sering muncul di depan publik. Ia kerap tampil untuk menggalakkan penurunan bendera Jepang dan menyerukan penolakan terhadap kewajiban melakukan upacara Seikerei atau menyembah Dewa Matahari. Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya. Tapi karena memang ketokohan seorang Nyai Ahmad Dahlan pada waktu itu memang membuat Jepang berpikir dua kali. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semasa berlangsung perang mempertahankan kemerdekaan, Nyai Ahmad Dahlan aktif mengupayakan pendirian dapur-dapur umum di lingkungan Kauman. Sebagai sosok yang dituakan, ia juga masih didatangi dan dimintai nasihat oleh sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Ketokohannya Dahlan itu dibuktikan ketika tahun 40-an itu ya, tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, termasuk Agus Salim itu ya, itu mereka itu beberapa kali bersilaturahim ke rumahnya Nyai Dahlan di pojok kampung Kauman itu ya, di Bardaya Kauman, hanya menggali ini ya, menggali hasanah atau minta tausiah dia. Dan memang prinsip Nyai Dahlan itu ya, ketika mengendaki bangsa Indonesia merdeka, dia itu mendukung sekali, bahkan dia itu wanti-wanti ya, istilahnya berpesan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun murid-muridnya supaya bangsa ini dipercepat kemerdekaannya. Kurang dari setahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 31 Mei 1946, Nyai Walidah Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazah tokoh perempuan yang tak lelah berjuang dan menginspirasi banyak orang ini dimakamkan tak jauh dari rumahnya di Kauman, Yogyakarta. Karena jejak jasa dan ketokohannya yang tak terbantahkan, pada tahun 1971,
Nyai Walidah Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kontribusi Nyai Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional itu bukan karena beliau istrinya Ahmad Dahlan, bukan, karena beliau memang punya kontribusi tersendiri. Beliau itu selama ini kemudian dijadikan ikon untuk pergerakan perempuan. Kartini Dewi Sartika itu tokoh, tapi beliau tidak punya jejak semasif Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan itu adalah seorang pergerakan tokoh yang dia punya jejak masif yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Itu yang menjadi satu keistimewaan dari seorang Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan mengajari para perempuan itu untuk memiliki keterampilan gitu ya, memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri seperti itu ya, mulai dari membatik, kemudian keterampilan menyulam seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana perempuan didorong untuk kemudian bisa mandiri. Saat ini Aisyah juga mendorong perempuan itu kemudian punya kehidupan yang mandiri secara ekonomi lewat kegiatan namanya Bina Usaha Ekonomi Keluarga, Bu Ika, seperti itu, juga koperasi-koperasi Aisyah yang ada seperti itu, kemudian juga UMKM yang dibina oleh Aisyah, karena bagi kita kemandirian ekonomi perempuan itu sangat penting sekali seperti itu. Nah, kemudian juga di bidang sosial, perhatian Aisyah pada kaum miskin seperti itu misalnya juga ditunjukkan dengan panti asuhan yang dikelola oleh Aisyah ya, yang sehingga para perempuan, anak-anak perempuan yang tidak bisa sekolah itu kemudian bisa sekolah lewat panti asuhan seperti itu. Nah, ini juga banyak panti asuhan yang didirikan oleh Aisyah di seluruh Indonesia. Dalam sepanjang perjalanan hidupnya, jejak langkah, pemikiran, dan ketokohan Nyai Walidah Ahmad Dahlan mengajarkan pada kita bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama di mata Sang Pencipta. Gagasan sederhana yang syarat makna, tetapi masih sering diingkari kebenarannya oleh sejumlah pihak, hingga masih kerap menimbulkan berbagai masalah hingga saat ini.